Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat beberapa perkara nasihat penting bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Ayatul ummahat. Al-hajju ruknun min arkanil Islam. Haji itu termasuk rukun Islam. Yang keberapa, Bu? Yang keberapa, Ibu? Kalau rukun Islam yang keenam apa, Bu? Hah? Rukun Islam yang keenam apa? Kalau rukun iman yang keenam? Jangan takut salah, nggak apa-apa. Percaya dengan takdir, yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena haji ini hukumnya wajib, maka meninggalkan ibadah haji tanpa udzur syar'i bagi seseorang yang telah terkena kewajiban haji ini dosa besar. Bisa menyebabkan pelakunya dikeluarkan dari lingkup ahlul kiblah. Maksudnya tidak dikatakan lagi sebagai golongan orang Islam. Bahkan ketika Nabi berkata dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibina di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait. In istata'ta ilaihi sabila. Rukun ini enggak bisa dipisahkan. Dan tambahan wal hajju wajibun ma'al umrati marratan fil umuri ala kulli muslimin balighin akilin hurrin mustati'in. Haji itu hukumnya wajib dibarengkan dengan umroh sekali seumur hidup. Berarti umroh hukumnya juga apa? Wajib. Umroh itu wajib sekali seumur hidup. Bagi siapa, Ibu? Muslim, baligh, berakal, merdeka, lalu sanggup atau mampu. 5 ini. Salah satunya gugur, maka tidak wajib. Kalau orang yang berhaji itu tidak beragama Islam, ya tidak sah hajinya. Kalau anak kecil melaksanakan ibadah haji dan dia belum balik, hajinya sah, tapi wajib mengulang kembali kalau dia sudah punya kemampuan kelak dia dewasa. Paham, Ibu? Ibu ajak anaknya usia 7 tahun berangkat haji. Hajinya sah, pahalanya buat siapa? Buat ibunya atau orang tuanya. Seperti wanita yang berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan haji anakku?" Kata Nabi SAW, pahalanya untukmu. Dalam riwayat yang lainnya, pahalanya untuk orang tuanya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berarti nanti kalau dia sudah dewasa, dia punya harta, dia berakal, dia muslim, badannya kuat untuk berangkat ibadah haji, wajib mengulang hajinya. Di negeri kita, ya karena kebiasaan atau karena adat yang tidak dibimbing oleh syariat, akhirnya sebagian orang yang masih masa kecilnya sudah haji, mereka tidak mau haji lagi dengan alasan sudah haji. Tidak, haji itu syaratnya harus apa? Berakal. Mana dalilnya bahwa haji itu hukumnya wajib? Nanti bisa dilihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 96 sampai 97. Allah Subhanahu wa taala kan walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah ada hak atas manusia mereka berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila,
bagi siapa saja yang mereka sanggup berhaji. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dinamakan dengan mampu atau sanggup? Al-istita'atu tatahaqqaqu bisihhah wa malikum ma yakfi lidyabi wa iyabih fadilan an ajati wa ajati man talzimahu nafaqatahu wa bi amni tariqi. Kemampuan itu ditandai dengan sehatnya badan, kepemilikan harta yang cukup untuk pergi dan pulang, lebih-lebih meninggalkan untuk orang-orang yang ia ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi istrinya, anaknya nggak boleh suaminya haji, istrinya di negeri di mana dia tinggal, dia berhutang ke sana, berhutang ke sini, terlantar, itu nggak boleh. Jadi orang yang berhaji wajib meninggalkan harta yang bisa menafkahi istri dan anaknya sampai orang tersebut kembali lagi berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Berdasarkan hadis apa? Sehat itu harus dimiliki seseorang. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Anna imra'atan min Khos'am qalat, ada wanita dari Khos'am. Ia berkata, "Ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullahi fil haji shaykhan kabiran la yastati ayastawi 'ala rahilah." Wahai Rasulullah, bapakku telah terkena kewajiban yang Allah tetapkan berupa haji. Sayang ia lelaki yang sudah tua, tidak sanggup naik di atas onta atau tunggangannya. Fahaju anhu, bolehkah aku menghajikannya? Qala haji au huji anhu, hajikanlah untuk orang tuamu itu. Berarti kan orang tuanya nggak sanggup, siapa yang menghajikan? Anaknya. Ini syarat. Dinamakan istita'ah kalau memang dia sehat. Kalau nggak sehat nggak wajib. Saat yang sudah pakai kursi roda, apakah wajib? Tidak wajib. Tapi kalau dia berangkat didorong oleh anaknya, boleh. Nggak apa-apa. Kan pertanyaannya wajib atau tidak. Maka orang yang sudah tidak sanggup berjalan lagi atau menunggang kuda sendiri, mengendarai kendaraan sendiri, itu tidak wajib haji. Bila dia berangkat ada orang yang membantu menggendongnya, boleh. Kemudian ada pun dalil yang menyatakan mesti memiliki harta yang cukup. Berangkat dan pulang nggak boleh. Ibu haji bisa sampai kampung, sampai di Mekah nggak bisa pulang lagi. Ini nggak boleh. Atau bisa pulang pergi tapi keluarganya terlunta-lunta. Tadi sudah saya sebutkan. Karena Nabi kita berkata, kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a min man yafutu. Ya, ini cukup seseorang dikatakan pendosa, penjahat ketika dia menelantarkan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Ini hati-hati ibu-ibu. Dan tidak boleh melampau, tidak boleh kaum muslimin meremehkan masalah nafkah kepada keluarga. Adapun syarat yang berikutnya aman, wa bi amni thariq, perjalanannya itu aman. Kalau ini negeri, mau melewati sebuah negeri yang berkecamuk perang, kalau mau sampai Mekah lewat negeri itu dulu, maka pada saat itu tidak wajib ibu. Berangkat naik pesawat takut kena apa? Rudal atau bom gitu, nggak aman. Kalau takut jatuh ya nggak boleh ibu, karena orang haji itu ya sudah, meninggal pun ya sudah, resiko yang harus dia terima, dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu kalau misalnya kemana-mana berangkat naik pesawat merasa takut, khusus kalau ibu mau haji jangan takut, meninggal pun nggak apa-apa, insya Allah. Karena orang yang melaksanakan ibadah itu berarti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi nggak boleh minta mati, nggak boleh ya Allah aku mau haji matikan aku di situ, nggak boleh. Yang boleh minta diwafatkan di negeri di mana Nabi diwafatkan, bukan karena ya Allah tahun ini aku haji, wafatkan aku di sana, jangan. Kita boleh doa dengan berkata, Allahumma tawaffani musliman wa tawaffani fi daril ladzi tufiya fi nabiyyuka. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim, wafatkan aku di negeri di mana nabimu diwafatkan. Ini boleh. Faham ibu? Fahim tunna? Baik. Kemudian syarat tentang keamanan ini kenapa?
Karena kewajiban haji itu ma'adami dzalika doror, kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan dirinya. Bagaimana dengan wanita? Ada syarat yang ditambahkan, Bu. Selain sehat, punya harta yang cukup, kondisinya aman, masih satu syarat lagi. Apa syaratnya? Iya, dzati mahram. Wanita ini harus punya mahram yang menyertainya. Siapa sih mahram itu? Suaminya, anak laki-lakinya yang telah dewasa atau balik, ayahnya atau mertua laki-lakinya, pamannya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayahnya, keponakan laki-lakinya yang telah dewasa, saudara susuannya. Ini termasuk mahram. Menantu laki-laki mahram. Menantu laki-laki mahram. Nah, kadalik. Bagaimana kalau supirnya? Ini bukan mahram. Bukan mahram. Pilotnya Ustaz, bukan mahram. Pemilik travelnya haram. Nggak boleh, itu bukan mahram, haram. Dimahramkan bagaimana Ustaz? Nanti ditanya sama Allah di yaumil qiyamah. Karena memahramkan kepada sesuatu yang tidak halal bagi dirinya. Kan dalam Islam kemahraman itu hanya melalui 3 cara. 1 dengan cara pernikahan, 2 karena wiladah atau sebab keturunan, 3 karena sebab apa? Saudara susuan atau sepersusuan. Ini saja, nggak ada lainnya. Ini dimahramkan sajalah sama si fulan bin fulan. Ada surat mahramnya. Ini berbicara atas nama Allah dengan kebohongan. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib, kata Allah. Dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berani berbicara atas nama agama Allah tapi dusta. Nah, kadalik. Loh Ustaz, apa mesti pakai mahram? Iya, karena Nabi yang mengatakan la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin. Dalam detailnya yang lainnya la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'adu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin. Jangan berdua-duaan lelaki dengan perempuan kecuali bersama wanita itu ada ikatan mahramnya. Dan jangan pula safar. Haji safar atau bukan? Umrah? Kecuali bersama wanita tersebut apa? Mahram. Gimana nih Ustaz? Sudah terlanjur mendaftar dan begini, banyak taubat, istighfar. Apakah puasa? Puasa. Apakah hajinya sah? Sah. Tapi dia membawa perbuatan apa? Padahal ibadah haji itu pahalanya besar sekali. Nabi kita berkata, hajjun mabrurun laisa lahu jazaun illal jannah. Haji itu kalau mabrur nggak pantas dikasih pahala kecuali apa? Surga. Besar, Pak. Wanita atau laki-laki yang berhaji kalau hajinya mabrur pulang seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti apa maksudnya Ibu? Di atas fitrah, di atas Islam yang lurus, nggak ada dosa. Itu pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Kalau begitu berarti yang belum haji, yang belum melaksanakan ibadah haji, punya mobil, jual mobilnya. Wajib Ibu, wajib. Saya ulangi, haji itu wajib. Punya mobil wajib nggak Ibu? Sepakat ini Bu, tidak Bu? Atau masih ada yang malu-malu? Tidak, kecuali kan ini. Ya tetap wajib. Haji itu hukumnya apa? Wajib. Punya mobil? Hukumnya punya mobil apa Ibu? Ya. Ya kalau memang misalnya karena sebab saat kalau naik angkot ikhtilat, naik ojek nggak boleh, jalan kaki nggak sanggup, ya beli mobil Ustaz. Haji dulu, tetap haji dulu, haji dulu. Gimana Ustaz? Pesiar ke Australia mubah atau mubah? Mubah. Mubah atau haram? Mubah. Pesiar ke Swedia, ke Inggris, ke Paris mubah, tapi haji dulu. Malu Bu kalau kita cerita, oh saya pernah ke Paris, saya pernah ke Inggris, saya pernah ke Swedia. Sudah haji belum? Belum. Innalillah
wa inna ilaihi rajiun. Tawaf kok di menara apa namanya itu? Tawaf jangan di menara itulah apa itu. Tawaf itu di Ka'bah. Ya. Wukuf bukan di Sydney, Bu, yang ada gambar itunya bukan. Wukuf itu di mana? Di Arafah. Malu kita kalau sudah bisa ke sana kemari ternyata belum ke Baitullah. Malu. Sebab Umar mengatakan, "Faman kana lau sa'atan summa lam yawja wa yamutu mata ala maitatil yahudiyah aw nasraniyah aw majusiyah." Orang yang punya harta yang cukup, badannya kuat, kemudian dia nggak berhaji, matinya kayak orang Yahudi, Majusi dan Nasrani. Karena Yahudi itu nggak haji, Majusi nggak haji, Nasrani nggak haji. Orang Quraisy yang musyrik itu haji. Di zaman Nabi ketika orang Quraisy masuk Islam, mereka haji. Yang nggak haji itu Yahudi, Nasrani sama. Makanya ungkapannya Umar itu tepat. Orang kalau nggak mau haji padahal dia punya harta, persis kayak Yahudi, Nasrani atau apa? Majusi. Berarti ibu-ibu yang belum haji jual, nggak apa-apa, nanti diganti sama Allah. Minta di depan Ka'bah, mobilku sudah kujual ya Allah, ganti yang baru, dikasih, insya Allah. Cuman kadang kita nggak yakin. Soalnya ibu, rumah punya nggak ibu? 2 rumahnya, 1 dijual. Belum maju Ustaz, rumahnya 2, 1 dijual untuk naik haji. Karena punya rumah 2 nggak wajib, punya rumah 1 aja nggak wajib. Punya rumah 1 aja nggak wajib. Yang wajib itu memberikan keluarga tempat tinggal. Tidak harus punya. Sahih? Ini kayaknya nggak sepakat ibu-ibu ini. Sepakat atau tidak Omar? Nah, wajib. Jual rumahnya ibu, naik haji, berangkat ibadah haji. Nah, enggak punya kebun, belum haji, jual. Punya kambing dan sapi, jual, berangkat haji. Nah, kadari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada saya sekitar 12 tahun yang lalu. Ia bertanya kepada saya, Ustaz, mana yang harus didahulukan, haji dulu atau nikah dulu? Kira-kira yang mana ini Bu jawabannya? Haji dulu atau nikah dulu? Hah? Nikah dulu? Fihi akhwal, maka jawabannya dilihat keadaannya. Idza lam yastati'u an syahwati fawajaba alaihin nikah. Kalau dia tidak sanggup mengendalikan gejolaknya, maka wajib baginya untuk apa? Nikah. Kalau seandainya ternyata dia sanggup, maka wajib baginya untuk apa? Haji. Sebab kalau seandainya dia meninggal dan dia belum menikah, bukan karena sementara dia bukan orang yang bergejolak syahwatnya, nanti dia yaumul qiyamah dinikahkan dengan bidadari surga. Fahim tuan? Nah, kadari. Lalu timbul pertanyaan, boleh nggak nunda-nunda haji? Bukan karena udzur syar'i. Misalnya, ya bisa haji tahun ini tapi entar aja 2 tahun lagi atau 3 tahun. Bukan karena nggak dapat kuota, bukan. Wa yajibu ala man istata'al mubadaratu bil haji. Penulis kitab Al-Wajiz, bagi ibu yang pernah mempelajari Al-Wajiz pasti ingat ini. Syekh Al-Badawi menyebutkan, wajib bagi seseorang yang telah mencapai kemampuan berhaji secara langsung untuk disegerakan, jangan ditunda. Kenapa? Nabi berkata, man arada lajja falyastajil. Barang siapa ingin haji, cepat disegerakan. Fa innahu qad yamradul marid, sebab namanya penyakit kadang datang tanpa diduga. Wa tadillu dhalah, harta bisa hilang begitu saja. Wa turadul aja, muncul hajat-hajat sesuatu yang tadinya enggak terpikirkan jadi terpikirkan. So ibu-ibu, ibu kalau udah punya uang 100 juta, kepingin haji, cepat masukkan ke tempat untuk membayar haji. Jangan ditahan-tahan. Nanti bulan depan terpikir, wah ini untuk modal dulu lah. Kepikir lagi, wah saudara kita minta bantuan, ketika tinggal 20 juta baru sudahlah mau haji, kurang uangnya. Jadi disegerakan, jangan ditunda-tunda. Terutama yang mau mendaftar haji reguler, dari sekarang Bu daftarkan anaknya. Anaknya daftarkan sekarang kalau ada uang.
Sebab haji reguler di Balikpapan ini 27 tahun lagi baru bisa. Berarti kalau ibu-ibu anaknya sekarang ini usianya 10 tahun, pas itu nanti ibu 37 tahun dia bisa haji sudah. Insya daftarkan anaknya dari sekarang kalau mau reguler. Wadah? Nah, kata dan harus punya semangat untuk ini. Punya semangat. Haji dan umroh tidak akan membuat pelakunya miskin. Tidak. Haji dan umroh itu diantara fadilahnya menghilangkan kefakiran seperti besi yang dibakar, api menghilangkan karat darinya. Jadi ketika api itu membakar besi, karatnya hilang. Itulah haji. Orang berhaji itu nggak boleh berkeluh kesah ketika nanti akan ada disebutkan di sini larangan-larangannya. Tentang waktunya. Kapan waktu haji itu, Ibu? Waktu haji itu bisa dimulai dari bulan apa? Misalnya keberangkatannya dimulai bulan apa? Syawal. Tapi ibadah haji secara wakiknya pada tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Haji itu dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Hal penting diketahui dalam ibadah haji, karena ini waktunya pendek, saya singkatkan. Pertama, niat yang tulus. Karena ibadah tidak akan diterima kecuali dibarengi dengan niat ikhlas. Jangan mencari dunia. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lauddina hunafa." Jadi ini perintah tentang wajibnya mengikhlaskan niat. Gak boleh haji cari gelar, gak boleh. Para ulama menyebutkan termasuk kekeliruan haji dijadikan titel. Faham ibu-ibu? Kalau cuma sekedar dipanggil nggak apa-apa, Bu Haja, Pak Haji. Tapi kalau udah mulai ditulis Fulan, Ibnu Fulan di depannya apa? Ha. Atau huruf H dengan apa? Ini hukumnya terlarang. Kan ini mengada-ngada dalam agama. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Dan itu dekat dengan riya, Ibu, dekat dengan riya. Berapa banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu nggak akan mau menjawab panggilan kecuali ditambah dengan fulan namanya Zaidan, ya Zaid. Marra khalian, nggak peduli. Begitu dipanggil Pak Haji Zaid, labbaik kata dia. Nah, ini termasuk riya dan sum'ah. Jangan. Kemudian jangan menggunakan sesuatu yang mengundang datangnya riya itu karena ciri khas tertentu. Di negeri kita haji identik dengan kopiah yang warnanya putih. Sampai teman saya, bahkan saya, ketika belum melaksanakan ibadah haji pakai kopiah putih dipanggil dengan apa? Haji. Ini sesuatu yang keliru. Nah, kalau wanitanya biasanya pakai itu, apa itu, Ibu? Hah? Bolang, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Juga jangan menggunakan sesuatu yang ciri khas, tidak perlu itu, tidak perlu. Ya, orang tahu kita sudah haji atau enggak penting buat kita, karena yang penting bagi kita haji kita diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik. Kemudian sekalian poin yang kedua yang perlu diketahui, yakni berbekal dengan ilmu. Orang yang berhaji itu berbekal dengan ilmu. Ini penting karena banyak pelaku ibadah haji tidak paham cara-cara berhaji yang benar. Pelanggaran-pelanggaran dilakukan seperti mengantarkan pelaku ibadah haji dengan tata cara yang menyimpang. Tabur beras kuning, tepung tawar. Alhamdulillah nggak dicampur gula merah dan gula putih, ya. Sebagian orang masya Allah la quwwata illa billah. Kadang-kadang yang mau berangkat haji dikumandangkan adzan. Padahal Nabi kita menyebutkan idza adzanal muadzinu, bila seorang muadzin mengumandangkan adzan Allahu akbar yafiru syaitanu anhu hatta la yasma'u sautahu. Setan akan pergi meninggalkannya sampai enggak dengaran suaranya. Anda orang haji berangkat diadzanin, berarti meninggalkan apa? Adzan. Mirip dengan apa? Bu, ini orang mau haji diadzanin, dia berangkat atau pulang? Meninggalkan atau datang? Tadi hadisnya menyebutkan kalau muadzin itu mengumandangkan adzan, setan bagaimana?
meninggalkan adzan. Mirip atau mirip? Iya. Maka ini salah. Karena nggak ada ilmu. Nam kadzalik. Contoh yang lainnya, di antara hal yang karena ketidakadaan ilmu, sebagian kaum muslimin membawa sesuatu yang memberatkan mereka dalam ibadah. Maksudnya sesuatu yang bukan menambah kekhusyuan ibadah, tapi memberatkan ibadah mereka. Zikirnya bukan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikirnya zikir apa, Ibu? Sajadah, tasbih, kurma, pesanan orang. Yang saya maksud, sebagian orang jamaah aja dipesanin, tolong ya belikan ini, tolong dicatat. Masya Allah, catatannya panjang. Saya berpesan adalah seperti Nabi berpesan kepada Umar, ya Umar la tansau ikhwanakum biduaikum, jangan lupakan saudaramu dengan doamu. Kalau mau pesan itu pesan doa aja, cukup. Doakan saya ya, mati syahid. Kalau kamu berdoa di tempat yang mustajab, jangan lupa doakan supaya saya masuk surga. Itu baru benar. Fahim tunna? Karena tidak berbekal ilmu dengan baik, beberapa kekeliruan dilakukan oleh jamaah haji. Misal, melaksanakan ikhram bukan pada mikotnya. Ibu-ibu, mikotnya orang Indonesia ini ikut mikotnya Ahlul Yaman. Mikotnya Ahlul Yaman itu adalah yalamlam. Apa yang segaris? Kalau ini yalamlam, ditarik garis lurus dari sananya, nggak ada masalah. Yang penting melewati batas garis apa? Yalamlam. Itu kalau perjalanan ibunda dari Indonesia turun di Jeddah menuju Mekah, berarti mikotnya di mana? Yalamlam. Tapi kalau perjalanan ibunda itu dari Indonesia menuju Jeddah Madinah atau Indonesia turun di Madinah, nanti ibunda sekalian berarti ikut penduduk Madinah. Penduduk Madinah mikotnya di mana? Dzulkhulaifah. Dzulkhulaifah sekarang dikenal dengan apa? Abyar Ali. Bir Ali. Naam kadzalik. Sehingga seharusnya orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah itu ketika dia langsung mau menuju ke Mekah, dari mikotnya telah mengenakan pakaian ikhram bagi laki-laki. Pakaian ikhram bagi wanita tidak ada yang khusus, persis seperti pakaian yang ia biasa pakai, yang penting menutup seluruh aurat kecuali wajahnya. Kecuali apa? Wajahnya. Boleh nggak menutup wajahnya? Wanita yang umroh boleh menutup wajah dengan catatan menutupnya menggunakan kerudungnya. Jadi kalau kerudungnya itu diulurkan dari atas ke depan, paham Ibu? Boleh. Tapi kalau pakai niqab tidak boleh. Kalau menggunakan penutup ini, apa yang dari kerudung disampingkan, paham Ibu? Juga tidak boleh. Jadi menutupinya dari atas ke bawah yang diperbolehkan. Fahim tuh? Itu bagi mereka yang berpendapat wajibnya menutup wajah bagi wanita. Naam kadzalik. Ketika berada di mikot, sebelumnya dianjurkan bagi kaum muslimin mandi ihram. Bagaimana cara mandi ihram umat? Mandi ihram itu seperti mandi junub. Seperti mandi junub. Kemudian mengenakan pakaian ihram dua. Yakni bagian yang menutupi pusar sampai di bawah lututnya, dan yang kedua menutupi kedua pundaknya. Bukan satu pundak Ibu, kedua pundaknya. Kapan satu pundak? Ketika telah melihat Ka'bah. Mau melaksanakan apa? Hendaklah seorang lelaki meletakkan kainnya di bawah ketiaknya yang kanan, kemudian ia tawaf dalam keadaan al-idba. Ini tadi namanya al-idba. Begitu selesai tawaf putaran yang ketujuh, dikembalikan menutupi dua pundak. Nggak boleh sholat dalam keadaan al-idba, tidak boleh. Ibu sedang tawaf bersama suaminya, baru dapat 3 putaran, berkumandanglah suara adzan. Dapat 5 putaran, qomat, berhenti tawafnya, ikut sholat maghrib. Selesai, ketika sholat maghrib, suaminya dikembalikan ininya, idbahnya ke pundak. Nanti begitu mau tawaf, kembalikan lagi di bawah ketiaknya. Fahim tunna? Nah, kesalahan kaum muslimin keliling 7 putaran masih, jangankan keliling, sudah dari tempat dia memulai ikhram sudah diletakkan. Tawaf diletak masih di bawah ketiaknya. Selesai tawaf di bawah ketiaknya, sampai cukur rambut masih di bawah. Ini keliru, salah.
Fahimtunna? Nah, di antara karena sebab ketidaktahuan ilmu pula sebagian kaum muslimin, kekeliruan mereka di dalam melaksanakan ibadah haji itu, wanita-wanita mereka memakai sesuatu yang wangi. Itu enggak boleh. Tidak diperbolehkan memakai sesuatu yang wangi, tidak boleh. Wanita tidak boleh mengenakan wewangian. Kadang sabunnya yang berbau wangi, enggak disukai. Sabun yang bercampur dengan parfum tidak disukai. Jadi kalau haji tinggalkan dulu itu. Kalau misalnya ibu mau mandi, ya sudah, mandi pakai air itu saja, sabar. Atau pakai sabun yang tidak berbau. Imam Al-Albani dan Imam Al-Utsaimin membolehkan kalau bukan berniat untuk mewangikan tubuh. Dia nggak jumpa sabun kecuali yang ada, ternyata baunya wangi, itu nggak apa-apa. Faham ibu? Tapi kalau sengaja mencari sabun, dipilih-pilih yang berbau wangi, berarti niat mewangikan tubuh. Itu tidak dibenarkan. Tidak boleh memotong anggota tubuhnya, kukunya, rambutnya sebelum datang waktu tahallul. Tidak boleh memakai apa? Kaos tangan. Tidak boleh. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak boleh rafas. Rafas itu sebenarnya kata-kata yang hanya boleh diucapkan untuk istrinya atau istrinya untuk suami. Ya, ini perkataan suami istri lah, bukan untuk orang lainnya. Itu namanya rafas. Diterjemahkan rafas itu artinya berkata kotor. Dan tidak boleh berjidal kecuali jidal dalam tidak boleh jidal. Apa jidal itu, Ibu? Debat, kecuali menyampaikan nasihat. Si fulan keliru ketika dia umrah atau haji, kain bajunya diletakkan di atas kepalanya. Kan laki-laki nggak boleh. Ditegur, ini terlarang. Hadisnya demikian. Lalu dia bantah, oh boleh-boleh saja, udah tinggalkan. Itu nggak dilarang kita. Karena tujuan kita memberikan apa? Nasihat. Fahimtunna? Nah, tidak boleh berkumpul berbisik-bisik dengan istrinya tentang perkara-perkara yang biasa mereka berbisik-bisik. Tidak boleh. Misalnya memuji-muji, Masya Allah, ya zauzati jamilah, hajatu ilaiki. Ini nggak boleh. Ya kalau ada ya sudah, diam saja. Istrinya cantik, yang nggak cantik jangan dikomentari. Sudah, kelas, diam. Nanti komentarnya kalau udah tahallul. Kalau udah tahallul kubra, Masya Allah, zauzati kal qamari fi lailatil badri. Boleh, nggak apa-apa. Istriku, kamu seperti bulan di malam purnama. Boleh. Tapi kalau sudah apa? Tahallul kubra. Fahim dong? Hal yang perlu dicatat, tidak boleh melempar menggunakan batu yang melebihi sebesar apa? Ibu jari. Jadi nggak boleh ibu sebesar ini. Jumrah dengan batu sekepal ini 7, lalu berkata laknatullah alal iblis. Nggak boleh. Melempar jumrah membaca apa ibu? Melempar jumrah membaca apa ibu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika tawaf istilam atau mengangkat tangan itu nggak boleh begini. Bukan hanya asal. Kemudian kita mengucapkan apa ibu? Bismillah, Allahu Akbar. Jangan Bismillah, Allahu Akbar kemudian dicium. Itu nggak ada dalilnya. Itu bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Larangan memaksakan diri mencium Hajar Aswad. Kan ini berbuat zalim kepada saudaranya. Ya, karena setiap saya menyebutkan ini saya teringat dengan beberapa rombongan yang saya pernah pimpin, Masya Allah. Mungkin maksudnya baik, gitu ya. Mau tawaf ternyata bayar orang, desel sana, desel sini, sikut sana, sikut sini. Setelah itu dia bercerita, Alhamdulillah saya sudah bisa mencium Hajar Aswad. Gimana caranya bu? Ya ada guide-nya. Berarti transaksi di dalam masjid. Haram hukumnya. Nggak boleh transaksi dalam masjid. Kan nggak boleh Islam melarang kita transaksi dalam apa? Masjid. Yang kedua mendorong kaum muslimin. Nabi mengatakan, Ayul mar'il khair ya Rasulullah. Ketika Nabi ditanya, orang yang paling baik itu bagaimana? Dalam ayat ini, Ayul muslim khair. Muslim yang paling baik bagaimana? Qal man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang muslim lainnya selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Dorong sana dorong sini itu haram ibu. Mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Menghormati kaum muslimin apa hukumnya? Maka dahulukan yang wajib. Ini nasihat buat yang mau haji, jangan nekat. Jangan nekat.
bayar orang lalu cium aja. Tapi memang ibu-ibu Masya Allah, yang paling nekat itu yaitu Indonesiin sudah itu. Indonesiin. Nekat Indonesiin itu. Bayar sekian real, nggak perempuannya, nggak laki-lakinya, Masya Allah. Dia dorong, dia buka jalan sampai mencium, habis mencium ditarik, sudah selesai khalas. Nggak nikmat. Kalau Anda menciumnya karena ibadah dengan benar, seperti Umar mencium Hajar sambil berkata, "Ya Hajar wa batu innama anta hajarun." Saya tahu kamu ini cuma batu. Law ma ra'aitun nabiyya yuqabbiluka, kalau bukan karena aku pernah melihat Nabi mencium kamu, aku nggak sudi mencium kamu karena kamu cuma apa? Batu. Paham dong? Nah, kata ya kalau bisa mencium kita cium, kalau enggak syariatnya cukup dengan mengangkat tangan. Fahim tunnah. Nah, kata Ali. Kemudian perhatikan, karena biasanya sulit menghindari berdesak-desakan laki-laki dengan perempuan, maka ini mesti mesti teliti, jangan sampai salah salah bawa gitu ya Bu ya. Sudah mutar 7 putaran, ternyata orang India yang dibawa, musibah ini. Ini maksudnya ibu sekalian, yang teliti, kerjasama yang baik antara suami dan jangan. Catatan para ulama mengingatkan, tidak ada dalilnya harus dipimpin zikirnya, nggak ada ibu, nggak ada ketika pembimbingnya mengatakan Allahumma inna nas'aluka, nggak ada dalilnya ibu-ibu, nggak ada. Terutama ibu-ibu kalau sama suaminya, jangan aminkan semua doa suaminya, musibah ibu, musibah. Kalau suami Anda kemudian mengucap Allahumma zawidni zawjan ghaira, amin, makbul. Jangan semua dia doa sendiri-sendiri. Ibu doa sendiri, minta kepada Allah. Kemudian di antara kesalahan yang lainnya, sebagian kaum muslimin mereka enggan mereka memaksakan diri melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim. Padahal sholat di belakang makam Ibrahim ini hukumnya sunnah kalau sanggup dan tidak merugikan orang lain. Kalau tidak, semua tempat yang makbul. Paham ibu-ibu? Jadi seluruh sudut-sudutnya Masjidil Haram boleh. Ibu selesai tawaf cari tempat yang longgar, yang sholatnya khusyuk. Ibu di belakang makam Ibrahim dorong sana dorong sini, yang dibaca nggak bisa khusyuk lagi. Ibu sambil doa, entah doanya minta rahmat atau minta diadab yang mendorong, kan itu kan tempatnya sempit. Fahim tuh? Di semua tempat tidak masalah. Nah, kadalik wallahu taala alam. Kemudian perhatikan ketika menaiki Bukit Safa dan Marwah. Hendaklah seorang menaiki Bukit Safa dan Marwah mengikuti sunnah Nabi. Membaca apa ibu? Innas Safa wal Marwata min, sampai kepada kalimat abda'u bima bada Allahu. Naik sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu zikir, sudah hafal zikirnya ini yang haji? Kalau belum boleh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa huwa hayyun la yamut, dan seterusnya. Menghadap ke arah Ka'bah, jangan menghadap ke arah batu. Jangan melihat batu di Safa dan di Marwah. Nggak ada dalilnya menginjak-injak batu di Marwah, nggak ada dalilnya ibu. Yang penting naik sampai di Bukit Safa, turun ke Bukit Marwah, naik ke Bukit Marwah, turun ke Bukit Safa. Jangan sampai Anda berputar sebelum sampai di Bukit Marwah atau Safa. 7 kali dari Safa ke Marwah 1, berarti hitungan ke-7 gimana ibu? Dari Safa ke Marwah 1, hitungan ke-7-nya berakhir di mana? Marwah. Dari Safa ke Marwah yang ke-7-nya. Setelah di Marwah selesai. Ingat, di Safa dan di Marwah dianjurkan berdoa dengan mengangkat tangan. Membaca tahlil 3 kali. Di sela-sela tahlil tadi doa. Tadi yang saya sebutkan itu ibu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa huwa hayyun. Di tengah-tengah ini maka kemudian ibu doa. Setelah doa baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Setelah baca tahlil doa lagi. Setelah itu kemudian tahlil lagi tanpa doa. Berarti doanya berapa kali? Diapit tahlil ini 2 kali. Baru turun menuju ke
Sofa, di sofa sama perlakuannya, di Marwah kembali lagi sama. Nanti pada waktu yang ketujuh sampai di Marwah tidak ada lagi doa dan tahlil, selesai. Tinggal mencukur rambut. Kalau itu ihram, kalau itu umrah, berarti Anda telah selesai ibadah umrahnya. Fahim tunna? Timbul pertanyaan, apakah mencukur rambutnya salah satunya saja lembarannya atau digabungkan? Digabungkan, Ibu. Rambut ibu-ibu itu digabungkan, ujungnya diukur kira-kira satu kuku ini dipotong kesemuanya. Fahim? Bukan diambil ujungnya dicukur, khata, ini keliru. Fahim dong? Bila seorang lelaki Nabi berkata rahimallahu ta'ala muhallikin, semoga Allah merahmati yang mencukur habis rambutnya. Ini laki-laki. Jadi gundul habis. Lalu ada sahabat yang mengatakan wal muqassirin, yang cukurnya cuma pendek. Kata Nabi, semoga yang dirahmati yang cukurnya gundul. Kata orang itu, yang cukurnya pendek ya Rasulullah. Kata Nabi, semoga yang dirahmati yang cukurnya gundul. Tapi orang ini enggak berputus asa, mengulang lagi. Yang cukurnya pendek ya Rasulullah. Kata Nabi, ya sudah, semoga juga dirahmati yang mencukur. Berarti diutamakan yang mana, Ibu? Nah, kalau begitu, kalau nanti Ibu haji bersama suaminya, suruh gundul. Digundul. Nah, Ustaz, nanti kalau haji sudah tumbuh insyaallah, Ibu. Sudah tumbuh. Habis umrah, haji sudah tumbuh insyaallah, dicukur lagi. Fahimtunna? Tayyib kadzalik. Kemudian hal penting yang berikutnya, ketika berada di Arafah, ini penting. Maaf. Ketika di tanggal 8 Dzulhijjah disyariatkan disyariatkan mabit di Mina. Di Mina dulu. Jangan langsung nekat pergi ke. Makanya bila sekalian rahimanillah, di Mina dulu. Bermalam di Mina, sholat di Mina. Selesai sholat subuh baru berangkat berpagi-pagi menuju ke mana? Atau ketika matahari terbit berangkat menuju ke Arafah. Di Arafah dengarkan khutbah karena sangat luas tempatnya dan banyak yang kalau memungkinkan. Kemarin Syekh Akram hafizallahu taala menasihatkan, kalau memungkinkan masuklah ke dalam namirah. Maka ini nasihat buat ibu-ibu bersama suaminya, kalau sudah terbiasa berangkat umrah, udah memisahkan diri dari rombongan nggak apa-apa. Masalah makan nggak usah. Di sana banyak orang yang memberi apa? Makan. Insya Allah. Masuk ke dalam namirah. Di namirah itu nanti ada batas bagian namirah dan bukan namirah, bagian Arafah dan bukan Arafah. Duduk di bagian Arafah, dengarkan khutbah sampai selesai. Salat duhur sampai nanti maghrib baru meninggalkan Arafah. Al-hajju Arafah. Kata Nabi, haji itu apa? Maka barang siapa sebelum tenggelamnya matahari dia meninggalkan Arafah, tidak ada haji baginya. Karena Arafah itu wajib sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari baru berangkat menuju ke mana, Ibu? Muzdalifah. Kalau seandainya ibunda sekalian dalam kondisi sulit, ini kemarin termasuk kekeliruan yang kami lakukan dan kami bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena sepanjang pengetahuan kami itu boleh, ternyata tidak boleh. Ketika kami di bus, kemalaman sampai di Muzdalifah itu udah jam 2 malam. Berangkatnya itu tenggelamnya matahari, sampai di Muzdalifah jam 2:20, hampir setengah 3. Dan belum sholat maghrib dan ternyata fatwa Syekh Utsaimin wajib sholat di atas kendaraan. Nggak boleh menunda sholat sampai lewat jam 12 malam. Ini pengalaman. Jadi jangan diulang. Adapun ketika kami tanya bagaimana dan kami yang berpendapat dengan bolehnya ini, maka beliau mengatakan, para ulama menyebutkan bahwa ini ketidaktahuan tidak menyebabkan mereka apa? Berdosa. Tapi tetap mereka harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi ibu nanti kalau di bus ternyata belum sampai di tujuan, sudah jam 10 malam sholat di bus, turun nggak mungkin, karena di jalanan semua orang berlalu lalang. Maka sholat di atas apa? Ini termasuk kondisi yang doruri, bukan kalau perjalanan Balikpapan Samarinda, Balikpapan Banjarmasin, kalau itu bisa turun, Ibu. Tapi kalau ini nggak mungkin turun. Sholat di sana, sholat maghrib dan sholat apa? Isya. Sesunahnya kan di Muzdalifah. Ya, kalau belum habis apa? Waktunya. Bukankah batas sholat isya itu sampai jam berapa? Jam 12 sampai pertengahan malam. Faham maksudnya umat? Anam kadzalik. Kemudian bila sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melakukan sholat di Muzdalifah
Musdalifah itu kan berjamaah. Tinggal di Musdalifah. Jangan terlalu memperberat diri mencari batu kerikil. Dapat alhamdulillah, enggak apa-apa. Batu kerikil bisa dicari di Mina. Oke? Cuman 7 butir. Kali berapa, Ibu? 7 butir kali berapa? 3. Nanti kalikan lagi pada hari yang berikutnya dan berikutnya. Setidak-tidaknya Anda pegang dulu berapa? 21. Bisa didapat, di Mina bisa dapat. Ketika itu terjadi kekhawatiran di antara jamaah ini nggak dapat. Maksud saya dengan istri saya, ternyata di Mina banyak batu kerikil banyak. Jadi nggak usah khawatir. Jadi jangan keyakinan cari yang di Musdalifah dicuci dulu bersih-bersih. Nggak ada dalilnya. Syekh Albani mengatakan itu bid'ah. Menganggap batu kerikilnya harus apa? Dicucinya pakai air zam-zam lagi. Nafi dalil. Kita jumpai onggokan di pinggir jalan, ternyata itu aspal, bukan batu. Cari batu. Dan hati-hati karena biasanya ibu mencarinya malam hari, jangan sampai ketemu kotoran onta. Sama kerasnya itu, Ibu, sama kerasnya, tapi beda. Oke, nah. Kedalik, barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Kemudian nanti ketika sudah datang ke Mina kembali, boleh memilih mau jumrah dulu atau mau tawaf ifadah. Tawaf ifadah dulu atau jumrah dulu tidak ada masalah. Ibu mau lempar jumrah dulu kemudian tawaf ifadah, atau ibu tawaf ifadah dulu kemudian melempar jumrah. Kedua-duanya boleh dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan, berarti ibu sudah melakukan tahallul kubra, halal, sudah selesai urusannya. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Fahim tuh? Nah, kadzalik. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Nasihat. Usahakan kalau ini tabiat ya, tabiat yang tidak diharamkan. Ini tabiatnya orang yang sedang haji lah. Karena haji dan umrah itu kan tamasyanya kaum muslimin. Biasanya orang tamasyanya kan suka belanja kan gitu ya. Nasihat kami, belanjanya dihabiskan sebelum haji. Jadi sebelum haji, ketika ibu di Madinah sibuk, kalau memang ibu mau belanja habiskan di sana. Nanti kalau sudah di Mekah sibukkan dengan apa? Ibadah. Itu pun godaannya besar, ibu. Ya, keluar dari masjid harus ibu membaca astagfirullah inni kuntu minadz dzalimin. Ibu akan lihat masya Allah cantik dan bagus banget baju ini. Turun dari hotel sebelum ke masjid pesan dulu, simpankan ya. Pulang dari masjid bawa. Biasanya jamaah haji itu tasnya berangkat. Ibu kalau masa ibadah haji difokuskan dan belanjanya dihabiskan, segera habis sudah itu sibuk dengan apa? Ibadah. Nah, kata dari ibu. Itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Semoga jamaah haji kita dijadikan haji yang mabrur, dan mudah-mudahan amal ibadahnya bisa membela dirinya di yaumil qiyamah, dan semoga kita dimudahkan pula untuk bisa meniti jejak mereka bisa berangkat ibadah haji. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kunna iskalat, ada yang mau ditanyakan? Apakah boleh umrah berulang-ulang? Khilaf bain rajih dan rajih. Pendapat yang rajih la yakhrimu rajulun fi safarin wahid. Seseorang tidak bisa melaksanakan umrah atau ibadah ikhram berulang-ulang kecuali dengan perjalanan yang berbeda. Jadi kalau satu kali perjalanan jangan berulang-ulang umrahnya, ibu. Itu enggak ada tuntunannya. Ibu sudah umrah nanti balik lagi ke Jirona, umrah lagi, balik lagi keluarga Cirona lagi, atau ke Masjid Aisyah misalnya. Itu enggak ada dalilnya, ibu. Kecuali kalau seandainya ibunda sekalian dalam kondisi haid, sudah niat umrah, ternyata di pertengahan jalan haid, nanti boleh mengulang umrahnya karena memang kondisinya tadi sedang apa? Haid. Atau kecuali yang kedua, perjalanannya berbeda. Ibu umrah di bulan ini, ternyata setelah itu ibu pergi ke Madinah. Dari Madinah sudah berganti bulan, maka ibu mau umrah lagi, itu tidak ada masalah.
Wallahu a'lam bishawab. Fahim tuh? Nah. Misalnya begini, Ibu di bulan Syawal berangkat. Maka Ibu berangkat apa? Umroh. Tinggal di kota Mekah. Ternyata pada bulan Dzulqa'dah Ibu balik ke Madinah. Nanti dari Madinah di bulan Dzulqa'dah Ibu boleh umroh lagi. Paham? Bulan yang berbeda dan perjalanan yang berbeda. Nanti kalau ibu dan sekalian sudah berada di bulan Dzulhijjah tapi sudah di Mekah, nggak ada lagi umroh karena ibu sudah berada di tempat di mana ibu melaksanakan umroh tersebut. Fahim tunna? Barakallahu fikum. Ya. Ustaz, kalau mengumroh, apakah ada mengumrohkan orang yang sudah meninggal? Boleh. Mengumrohkan orang yang sudah meninggal boleh, namanya badal umroh. Atau melaksanakan haji yang bagi orang yang sudah meninggal boleh, namanya badal haji. Haji seperti yang tadi kita sebutkan. Dan ada dalil yang lainnya, ada wanita yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku telah berazam melaksanakan haji, kemudian ia bertemu dengan kematian. Apakah aku harus menghajikan ibuku? Kata Nabi, bagaimana pendapatmu kalau ibu punya hutang kepada manusia? Apakah engkau akan membayarkannya? Tentu ya Rasulullah, kata Nabi, kalau begitu hutangnya kepada Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Maka kalau ada seseorang sudah punya niat haji, sudah nyetor setoran haji, kemudian qadarullah meninggal dunia sebelum berangkat, keluarga yang sudah berhaji hendaklah menghajikannya atau membayar orang lain yang sudah pernah berhaji untuk menghajikan orang tersebut. Demikian pula umrah sama dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mana yang kita dahulukan, pergi umrah bersama suami atau ibu kita yang sudah tua yang sekali pergi umrah? Mana yang kita dahulukan, berumrah bersama suami atau ibu kita yang sudah tua yang sekali pergi umrah? Ibu kita minta beliau lebih dahulu. Kita nggak berangkat. Sama-sama, berdua sama istri gitu, tapi nggak sama suami. Oh, kalau begitu nggak boleh. Bukan hanya mana yang lebih utama, nggak boleh. Ibu nggak boleh berangkat dengan ibunya tanpa mahram. Maka gimana yang boleh? Ibu berangkat bersama suami dan ibunya. Itu yang baik. Ada. Gimana kalau ibu dengan apa? Suaminya, atas biaya siapa? Anaknya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya boleh. Boleh, ibu bisa membiayai orang tuanya, kemudian nanti supaya orang tuanya berangkat bersama siapa? Suaminya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, apakah ini afdol? Kurang afdol. Kalau mereka mengatakan sudah tua, Ustaz, kan kita nggak tahu kapan ajal. Apa kita mengira ajal itu mesti datang kepada yang tua? Kan enggak. Boleh jadi yang membiayai akan mati terlebih dahulu. Oleh karena itu, ibu sekalian, Nabi mengingatkan, wala taj'alukan anfusakum kasiraji, jangan jadikan dirimu seperti lilin, bisa menerangi orang lain tapi dia membakar dirinya. Yang lebih afdol, maka ibu berangkat dulu. Sebab apa yang ibu dapatkan berupa pahalanya, orang tuanya juga dapat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia enggak akan diganjar oleh Allah kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan Nabi mengatakan al waladu min kasbi walidayhi, anak adalah hasil usaha orang tua. Maka kalau ada orang tua belum berhaji karena enggak punya harta, anaknya berangkat ibadah haji karena dia punya harta, orang tuanya dapat pahala seperti yang didapatkan oleh anaknya. Fahimtum? Fahimtunna? Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Ya? Kalau pikun tidak berakal lagi, Bu. Dia pikun, berarti dibadalkan, Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi, dibadalkan hajinya. Fulan yang bernadar mau melaksanakan ibadah haji, sudah setoran ibadah haji, ternyata pada tahunnya dia terkena penyakit pikun, hilang ingatannya, nggak wajib haji, berarti dibadalkan hajinya. Hajinya dibadalkan oleh anak-anaknya, anaknya yang menggantikan hajinya. Fahimtunna? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maaf Ibu, daftar haji reguler, apakah boleh? Masya Allah. Apakah boleh kita tunggu aja sampai dapat jatahnya atau berusaha nabung lagi buat daftar haji yang FH plus? Bimastata'a, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Fa in kana lahu faurun wa lahu sa'atun, kalau dia sanggup secara langsung dan punya kemampuan, kenapa mesti menunda?
Limadha li'anna likulli ummatin ajal. Karena manusia itu punya batas usia. Walaysa walikulli imri'in la ya'rifu mata ajalu ya'ti ilaihi. Dan setiap orang tidak pernah tahu kapan ajal akan menjumpai dirinya. Jadi kalau misalnya ibu punya kesanggupan uang yang banyak, ini sudah daftar reguler, ternyata biiznillah ibu diberi harta yang banyak sekali tanpa terduga-duga, sudah berangkat lebih cepat itu lebih baik. Oke. Haji regulernya dibatalkan, berangkat yang lebih cepat. Regulernya misalnya 20 tahun lagi, ternyata ibu memilih haji yang apa? Plus 3 atau 4 tahun lagi ibu berangkat, itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Insyaallah hajinya sah. Insyaallah hajinya sah karena Nabi mengatakan rufi'al qalam an salasin. Pena diangkat dari 3 golongan. Anin nasiyati yatadzakkar. Salah satunya kata Nabi dari orang yang tidak tahu atau lupa sampai dia mengetahui atau dia ingat. Ya karena ibu tidak tahu, ya ibu sekarang harus berniat mudah-mudahan kalau ada rezeki lagi berangkat ibadah haji lagi dengan cara yang sunnah. Ibadah hajinya sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata Khalas. Bagaimana cara menghindari acara-acara yang sebelum berangkat haji tadi yang diadakan dilempar beras seperti itu, dan kemudian biasanya balik dari haji pun ada acara-acara yang dikeliling gitu dan macam-macam juga. Ad-da'wah wan nasihatu qamu alaih. Tegakkan dakwah dan nasihat kepada keluarganya dengan cara yang santun. Wa ma 'alaika ilal balagul mubin, dan tidak ada kewajiban bagimu kecuali sekadar menyampaikan dengan penjelasan yang nyata. Sampaikan kepada masyarakat, kepada keluarganya. Diberi kesempatan untuk berdakwah, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, kemudian sampaikan kita tidak adakan acara ini dan itu karena syariatnya kita cukup untuk berniat dengan ikhlas, berpamitan, selesai. Adapun seperti melempar beras kuning atau tepung tawar, ibu jangan sekali-kali mengatakan ini bid'ah, dolalah, kami nggak mau tersesat, nggak boleh. Nanti ibu akan menimbulkan muskilah yang banyak. Jadi terangkan dengan cara yang baik. Kemudian segera pelaksanaannya, pelaksanaannya tidak perlu disampaikan kepada khalayak ramai. Ini kebiasaan yang salah. Ketika seorang muslim itu menganggap bahwa kalau haji itu harus sampaikan kepada banyak orang, akhirnya susah menghindarkan perkara-perkara tadi itu. Dia tidak melaksanakan, tetangganya yang mengadakan. Kadang demikian. Nah, kita sekalian, ya lakukan sebatas kemampuan yang kita miliki. Setelah berusaha, kemudian itu di luar kemampuan kita, mudah-mudahan termasuk yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Taib, yang lainnya? Pak Ustaz, apakah selamatan itu termasuk di dalamnya yang juga tidak, bukan keutamaan maksudnya, selamatan dan minta maaf seperti itu? Maksudnya selamatan apa ini? Iya, minta maaf ke tetangga-tetangga. Oh iya. Kalau seandainya minta maaf dari sekarang, seperti misalnya ibu mau berangkat haji, dari sekarang tiap ketemu saya mohon maaf kalau saya pernah menyakiti kamu dengan lisan maupun yang lainnya. Insya Allah saya akan berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan haji saya mabrur. Saya akan doakan juga kebaikan buat engkau. Itu cukup. Kalau memang nggak memungkinkan dikumpulkan manusia, baru disampaikan saya mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Ya selesai. Tapi kalau mesti harus pakai ayam ingkung, nasi gunung, gitu ya, nasi apa? Ya tumpeng nasi gunung begitu. Atau semisal daripada itu, ya ini nggak boleh bu, nggak boleh. Tapi kalau sekedar misalnya menitipkan keluarga, saya titipkan keluarga saya kepada Bapak Fulan sebagai saksinya, tolong selama saya tidak ada dibantu keperluannya begini begitu. Ternyata mereka menerima amanahnya, itu ya boleh. Catatan, jangan pakai seremonial tertentu, harus baca Quran, harus ada kata sambutan, paham ibu? Ini yang nggak diperbolehkan. Ini spontanitas saja. Undangan makan-makannya Ustaz ya boleh, nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdol sunnahnya undangan makan-makan itu harusnya sesudah ibadah haji. Setelah selesai, sepulang dari haji mengumpulkan manusia, menceritakan kisah perjalanannya supaya manusia bisa mengambil faedah darinya. Fahim tunna? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, usia saya sekarang 50 tahun. Sejak umur 7 tahun dan sampai sekarang kan banyak sekali utang puasa yang belum lunas. Kalau dihitung-hitung entah berapa tahun itu Ustaz. Nah itu gimana caranya membayar atau menggantikannya?
Nah, apakah bisa tadi seperti 1 bulan yang baru saja saya ketahui, 1 bulan itu kan boleh puasa 3 kali, 11, 12, 13, 13, 14, 15 itu kan pahalanya banyak. Apa dari itu bisa kita gantikan dengan puasa yang tertunda yang terlalu lama gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan yajibu taubah alaih. Pertama dia wajib taubat dengan taubat nasuha. Karena ibadah puasa itu tidak ada istilah hapus darinya. Beda dengan sholat. Kalau seseorang itu dia meninggalkan sholat sekian lama, dia cukup bertobat dan mengganti sholatnya dengan sholat-sholat sunnah yang sebanyak-banyaknya. Kalau puasa dia ingat berapa jumlah harinya, dia harus bayar. Menurut pendapat yang rajih dalam masalah ini. Yang kedua, dia iringi dengan puasa yang sunnah, ibu. Seperti yang tadi itu, ibu harus memperbanyak. Orang tadi yang meninggalkan puasa tadi memperbanyak puasa sunnah. Senin, Kamis, puasa Daud. Karena Nabi berkata, "Fa'at bi sayyi'atul hasanat tamhuha." Ganti perbuatan buruk dengan yang baik, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan masa lalu. Yang ketiga, yang seingat dia mampu saja ingat, yaitu yang dia bayar, ibu. Kayaknya saya nggak puasa kurang lebih 3 tahun. Berarti 3 tahun itu berarti 60 hari ya, Bu ya. Berapa? 90 hari ya. Ya diganti sebisanya, sehari diganti. Kecuali Imam Syaukani berpendapat tidak perlu mengganti puasanya, tapi wajib taubat dan memperbanyak puasa sunnah. Rajin berpuasa sunnah. Demikian, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Ada seorang ibu mempunyai anak laki-laki lebih mampu, punya mobil gitu. Iya. Terus anaknya tidak pernah mengajak ibunya untuk umroh gitu. Terus ibunya beringat untuk menjual rumah. Apa boleh, Ustaz? Ibunya menjual rumahnya. Iya. Rumah pribadi ibu tersebut. Iya. Bolehkah dia menjual rumahnya untuk berangkat ibadah umroh? Sangat amat boleh, dan Allah akan gantikan sebuah rumah di surga insya Allah buatnya. Sangat amat boleh. Karena dia ingin melaksanakan ibadah yang agung dan mulia. Dia boleh jual rumahnya dengan catatan dia tidak menjadi terlunta-lunta, dan insya Allah tidak akan terlunta-lunta. Allah akan menggantikan yang lebih baik bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal ini. Man dalladzi yuqridullahu biqardin hasanan. Siapakah orang yang dia telah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Dan tiap-tiap orang yang memberikan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan jauh lebih baik apa yang telah dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada takwa serta tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar. Kemudian ibu ini wajib berhusnuzon kepada anaknya. Ibu ini wajib berhusnuzon kepada siapa? Anaknya. Mungkin anak laki-lakinya mobilnya masih apa? Kredit. Mungkin tanggungan kreditannya masih banyak. Mungkin dia sedang mempersiapkan untuk keperluan istri dan anaknya juga lebih banyak. Mungkin berhusnuzon itu lebih baik. Jangan sekali-kali seorang ibu berprasangka baik kepada siapa? Anaknya, karena itu bisa menjadi sebab keburukan bagi anak-anaknya. Nas'alullah ta'ala as-salamah wal afiyah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, kita cukupkan ummahat. Semoga berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Maaf sebelum ditutup, besok ini di bawah ya, Bu ya. Kitab Latasudnya di bawah. Kita akan lanjutkan kitab Latasud, dan kalau ada buku apa? Ini buku tajwidnya di bawah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.